Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum bid-daraini radhiyallahu anhu. Tangkol far'un. Far'un sudah. Tertib. Ya. Wasadiswa tartibun. Ini yang furutul wudu yang terakhir. Wasadisuha utawi nomor pitune furudil wudu tartibun itu tartib. Teratur runtut kama zukiro kaya perkara zukiro kang wis ditutur apa nyatane min taqaddum min taqdimi ghuslil wajhi. Nyatane saking basuh diinginaken basuh wajah. Waliyadaini nuli tangan loro, farrosi nuli sirah, farrijlaini nuli sikil loro, ilitibai krono atut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maklum furudul wudu yang ke-6 yang terakhir yaitu tartib runtut teratur, yaitu seperti membasuh wajah pertama kali. Ini furud. Membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala, lalu dilanjutkan dengan basuh kedua kaki. Semua itu tertib itu karena ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami bahwa tertib ini hukumnya wajib menurut kita mazhab Syafi'i. Harus dimulai dari wajah dan seterusnya, terakhir adalah kaki, kaki. Kalau tidak tertib, maka tidak boleh, tidak sah, harus diulangi lagi dari mana mulainya itu. Kalau mendahulukan tangan, wajahnya belum, ya nggak boleh. Atau membasuh wajah, setelah itu kedua kaki juga. Kedua kaki ini berarti nggak dianggap, harus diulangi lagi mulai dari kedua tangan dan seterusnya, seperti itu. Yang penting tertib itu teratur runtut dari mulai membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu sebagian kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Yang kemarin dijelaskan batas-batas mana wajah, tangan, kemudian bagaimana tata cara atau caranya mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Kemarin sudah dijelaskan semua, sudah maklum, sudah ma'ruf. Kita sudah tahu semuanya. Sekarang ada masalah. Walamin go memasak. Lan lamun selulup. Sopo muhdisun wong hadas. Muhdisun itu berarti orang yang hadas asghar, yang mengharuskan wudu. Walau fi ma'in qalilin. Senajan ing dalam banyu qalilin kang sithik, uliyas lulu biniatin kelawan niat mu'tabaratin kang wis diwilang. Nyatane mimma saking perkara marra kang wis lewat apa. Yaitu dari niat-niat seperti niat wudu, niat ada fardhil wudu, niat raf'il hadas dan seterusnya sesuai dengan kategori orangnya yang sudah dijelaskan dahulu.
Jadi kalau misalnya ada orang menyelam, gitu. Walaupun airnya itu sedikit, orang yang mau wudhu ya, itu menyelam. Walaupun air yang diselami itu air sedikit. Dan ketika menyelam itu, ya, meskipun sedikit, dan saat menyelamnya itu dengan niat yang muktabaroh, yaitu niat yang sudah dijelaskan. Yang kemarin bagi orang yang soleh, orang yang sahih, orang yang sehat, berarti boleh niat fardul wudhu, niat adai fardul wudhu, niat wudhu, atau niat raf'il hadas yang sudah dijelaskan kemarin pada bab masalah niat. Dengan niat itu, maka bagaimana? Ajza'a moko nyukupi apa inrimas ing muhdis, nyukupi anil wudhu'i saking wudhu. Maka boleh, hukumnya sah wudhunya kala itu. Walau lam yamkus, senajan ora menang sapa muhdis fil inrimas ing dalem waktu selulup zamanan ora menang ing dalem mongso yumkinu kang mungkin fi ing dalem zaman apa tertib runtut. Jadi kalau seperti tadi orang itu selulup, selulup jadi menyelam di dalam air, walaupun airnya sedikit, dia nyelam dengan niat wudhu yang sudah dijelaskan. Walaupun tidak berdiam diri pada zaman yang sekira zaman itu atau masa itu atau waktu lah, tidak diem dalam waktu yang kira-kira bisa digunakan untuk tartib, tidak sama sekali. Maka ini wudhunya cukup, nggak apa-apa, boleh. Meskipun ini ada perbedaan pendapat tentunya, tapi ini yang mu'tamad. Karena di masalah ini ada perbedaan pendapat baina syaikhain, antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi menurut mu'tamad mazhab kita Syafi'i, maka orang yang seperti itu wudhunya sah, boleh. Terus bagaimana tartibnya itu? Nah, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, karena tartib itu yumkinu bi adna mungkin. Jadi tartib itu bisa diperkirakan dengan sedikit, pokoknya bisa perkiraan set gitu. Itu bisa saja masalah tertib itu. Jadi nggak harus diem, kemudian niat wajah, tangan, dan ini membayangkan istilahnya. Tidak. Kalau niat sengaja mulai dari wajah dulu, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Nggak harus, kata Imam Nawawi. Karena tertib itu bisa dihasilkan di adna mungkin. Sangat mungkin sekali. Walaupun di perkiraan itu nggak terlalu panjang. Walaupun sebentar sekali, itu bisa. Kata beliau, makanya boleh atau sah wudhunya yang seperti itu. Naam ya mengkono ajza'ahu anil wudhu. Masalah yang tadi itu cukup seperti itu. Tapi sekarang lawi tasala lamun kok grojok istilahnya. Basuh yang grojok biniatihi kelawan niat raf'il hadas. Tapi kalau orang itu niat grojok itu artinya dari atas air diturunkan ke bawah. Seperti di mana, di air salal, salal itu? Air terjun misalnya. Nah, itu kan, itu namanya iktisal biniyatihi dengan niat raf'il hadas. Kalau dia itu airnya dari atas kemudian digerojok begitu dengan air, dan itu waktu itu niat menghilangkan hadas. Maka bagaimana? Kalau tadi kan menyelam, kalau ini enggak, airnya itu digerojokkan dari atas. Maka bagaimana? Bayus tarotu mongkotin syarataken fihi ing dalam iktisal opo at-tartib hakikotan ing dalam hakikat.
Kenapa? Ya karena kalau digerojok kan mesti dari atas ke bawah, ya mesti harus tertib. Soalnya kan airnya nggak bareng gitu loh. Nggak ada di air kan pasti turunnya air itu kan nggak dari atas ke bawah, jadi nggak bareng itu loh. Nggak semuanya sudah ini. Jadi untuk seperti tadi beda dengan yang tadi yang airnya sudah menempel semuanya. Jadi dengan takdir yang semaksimal seminim mungkin itu masih bisa. Tapi kalau sekarang kalau airnya itu turun dari atas, mau tidak mau harus tertib, harus tertib. Ini maksudnya. Karena airnya mesti keluarnya apa? Datangnya dari atas. Soalnya digerojok begitu. Wala yadurru lan orang bahayane apa nisyan atin. Tidak bahaya apa lupa sak delemok au lumain atau beberapa delemok fi ghairi a'dha'il wudu'i dalam liyane piro-piro anggota wudu. Bal law kana ala ma'adaha. Mana tuh? Ya. Tapi kalau dan tidak apa-apa, tidak masalah kalau lupa satu lumah, apa satu lumah itu, satu ya satu titik atau beberapa titik, tapi titik itu tidak berada di anggota wudhu. Anggota wudhu kemarin kan sudah dijelaskan. Anggota wudhu itu wajah, kedua tangan, kemudian sebagian kepala dan kedua kaki. Ini anggota wudhu. Jadi kalau misalkan airnya kan tadi digerojok dari atas, ya, maka seandainya di badan ini selain anggota wudhu itu masih ada apa titik-titik yang tidak terkena air, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Wudhunya tetap sah. Walaupun digerojok dan nggak ada kaitannya itu. Balau kana balik lamun ko ono iku alama ing ngatasi perkara ada kang liyane apa ma'adu ing liyane wudu apa mani'un syam'in kaya dene lilin lam yadurra mongko ora bahayane apa maneh ing mutawaddi. Kama stadzhara kaya perkara stadzhara kang awih kau lan zahiraken ing ma sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, nah sekarang kata tadi kalau memang digerojokkan atau lewat apalah pokoknya di apa airnya itu turun dari atas, apakah pakai air terjun atau pakai gayung atau apa, pakai dari atas pokoknya. Ya pokoknya yang penting kalau seperti itu harus tertib. Tapi kalau misalkan ada beberapa anggota yang tidak terkena air, tapi itu anggota bukan anggota yang anggota wudhu, maka tidak apa-apa. Walau kana ala ma'ada adul wudu, bahkan kalau seandainya itu memang sengaja ada manek misalnya di situ di badan misalnya ada lilin, kayak kemarin dijelaskan kan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit diantaranya ada lilin misalnya. Di situ ada lilinnya atau ada cat yang tidak bisa sampai air ke kulit, tapi itu adanya bukan di anggota wudhu, maka juga nggak apa-apa ini. Ini maksudnya balau kana ala ma ada adu'ahu mani'un kasyam'in lam yadur. Nih, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tadi tetap harus tertib. Walau ahdasa lan lamun hadas sapa wong wa ajnaba lan junub. Dia hadas, artinya hadas itu berarti ya melakukan atau tidak punya wudhu lah gampangnya itu. Dia tidak punya wudhu. Wa ajnaba lan junub sapa wong. Kalau dia tidak punya wudhu, selain tidak punya wudhu juga dia junub.
Maka bagaimana ajza'a mongko nyukupi ing wong apa al-ghuslu adus anhuma saking hadas lan junub diniatihi kelawan niat ghusl. Nah, kalau seandainya orang tidak punya wudu terus junub. Terus bagaimana cara 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 mensucikannya? Boleh misalnya dia hanya mandi wajib saja, mandi janabat saja, nggak usah wudu, nggak apa-apa, langsung sholat. Tapi ketika bermandi itu, ketika mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Atau setelah mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Ini termasuk dalam kaidah kalau ada sesuatu istamal amroni lam yaqtalib maqsuduhuma dakhala haduhumal akhar. Atau hadis yang kecil tujuannya juga sama dengan yang besar misalnya. Tujuannya kan suci. Mandi juga tujuannya supaya suci. Toharoh sama-sama toharoh tujuannya untuk sholat. Maka ketika dua-duanya itu ada, kemudian dilakukan yang siji, yang gede, yang besar, maka yang kecil itu masuk. Ini kalau memang ketika mandi atau setelah mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka langsung nggak usah wudhu lagi, langsung sholat boleh. Karena yang kecil itu masuk ke hadas yang besar. Ini maksudnya nanti juga ada keterangan lagi tentang ini ketika di bab ghusl, nanti bab mandi itu ada. Nah, ini dalam masalah wudhu. Jadi kalau ada orang tidak wudhu, tidak punya wudhu, kemudian dia junub, maka seandainya dia nggak wudhu boleh habis mandi langsung sholat misalnya. Boleh, karena yang kecil, hadas kecil masuk ke hadas yang besar. Tapi dengan syarat itu tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Wala yajibu lan ora wajib apa tayakkunu umumil ma'i yakin ratane banyu. Ngratani jami'al udus kabehane anggota. Bal yakfi balik cukup apa ghalabatu dzanni mongale to nglinde penyangka dzon bihi kelawan umumil ma jami'al udus. Nah, dalam masalah kita ini berwudu, kan harus semua anggota wudu itu kecuali sebagian kepala, dan kepala kan cuma diusap saja. Tangan, muka, dan kaki ini tidak harus kita yakin bahwa air sudah sampai semuanya. Tidak harus. Nanti dalam mandi juga sama, mandi junub juga sama. Jadi tidak harus yakin 100% bahwa air telah meratani semuanya atau sampai kepada anggota wudhu yang dibasuh. Ini enggak harus. Bahkan diperbolehkan hanya cukup ghalabatu dzan. Ya kita mengira bahwa persangkaan kita perasaan ini sudah mantap, bukan yakin lah ya, karena yakin itu udah 100%. Enggak sampai 100% lah, paling nisbatnya itu berapa itu, misalkan 80 atau 90% bahwa air itu sudah sampai ke anggota yang harus dibasuh. Maka itu cukup dan sah wudunya. Nih. Jadi terus kalau memang seperti itu gimana? Nanti ada kalau memang ragu gimana? Nah itu nanti beda lagi hukumnya. Jadi yang jelas tidak harus yakin 100% bahwa air sudah sampai kepada semua anggota. Cukup banyak ghalabatul dzan. Misalkan berapa persen lah, tidak sampai 100%, tapi misalkan 80% atau 90%. Mengira bahwa air semuanya sudah merata ke anggota yang harus dibasuh. Maka ini sah wudunya. Boleh. Nggak harus yakin 100%. Ya Faraun lau syakka. Nah ini makanya ada penjelasan. Lau syakka lamun ragu mamang. Sopal mutawaddi wong sing wudu. Ada orang yang wudu ragu. Awil mutasilu
utawa wong sing adus, orang yang mandi, baik orang yang mandi atau orang yang wudu, ragu. Ragu fi tathhiri udwin ing dalam nyucèkaken anggota qoblal faraghi. Ulya mamang ing dalam sadurunge rampung minal wudu, selesai wudu juga sebelum selesai atau sebelum selesai mandi. Pokoknya dalam di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah mandi, pokoknya belum selesai. Dia ragu, apakah sudah disucikan anggota ini ataukah belum? Ya, kemarin dijelaskan bagaimana syak. Kalau dalam ilmu usul fikih itu ada waham, ada syak, ada dzon. Tahu ghalabatu dzon. Nah, kalau waham itu kemarin sudah dijelaskan. Ini sekedar pengulangan lagi. Itu kadar kita prasangka kita itu di bawah 50%. Itu namanya waham. Lemah sekali. Kalau syak itu 50-50. Kita prasangka kita di hati itu 50-50. Ya 50-50. Kalau dzon itu prasangka kita lebih kuat di atas 50. Itu namanya dzon. Nah, ini ada orang syak. Baik itu orang yang wudu atau orang yang mandi. Ragu, syak dalam mensucikan anggota. Tapi ini keraguan ini datangnya sebelum selesai mandi atau selesai wudu. Qoblal faraghi min wudu'i saking wudune mutawaddi. Au ghuslihi utawa mandine mutasil. Maka bagaimana? Kalau ada orang ragu seperti tadi, tohharohu mongko nyucikaken sapa muhdis au mutawaddi au mutasil ing udu. Wa kadzalan iku kaya mengkono al udu mau tawi anggota ba'dahu kang tetep ing dalam sawise udu. Fil wudu ing dalam wudu. Wudu ing dalam wudu. Nah, tadi masalah kalau misalkan orang yang wudu atau orang yang mandi, ini ada keraguan di hatinya ketika mensucikan anggota. Tapi keraguan ini datangnya sebelum selesai mandi atau sebelum selesai wudu. Maka di sini harus dia itu mengulangi pembasuhannya. Ini ragu lah ya, ini ragu karena kalau dzon beda lagi. Ini kalau ragu yang tadi kategorinya adalah 50-50 yaitu 50-50. Ada keraguan seperti itu datangnya sebelum selesai wudu atau sebelum selesai mandi. Ada rupanya anggota ini sudah dibasuh belum? Belum dibasuh belum? Nah, kayaknya kok dibasuh, kayak enggak. Ya, maka gimana? Basuhlah. Karena ini ragu, basuhlah. Kalau memang wudu, misalnya, maka yang diragukan itu harus dibasuh lagi, kemudian setelahnya. Sampai terakhir. Karena ini masalah tartib. Jadi kalau misalnya tangan, ini rupanya tangan kayaknya belum dibasuh ini. Misalnya, ketika membasuh kaki, sebelum selesai membasuh kaki, ini kayaknya tangan udah dibasuh apa belum ya? Dibasuh apa belum? Maka dia harus membasuh tangan. Ketika membasuh tangan dalam wudhu ini ya, dalam wudhu, tangan dibasuh, setelah dibasuh ya setelahnya ma ba'dahu. Setelah tangan itu apa? Berarti harus bagian kepala. Setelah sebagian kepala terus kedua kaki. Berurutan. Jadi kalau sudah membasuh yang tadi diragukan adalah tangan, maka tangan yang harus dibasuh, kemudian setelah itu diteruskan yaitu kepala, sebagian kepala, kemudian kedua kaki. Tidak boleh hanya membasuh tangan saja. Ini dalam wudhu. Nah, ini dalam wudhu karena wudhu harus tertib. Tadi teratur, runtut. Ketika setelah membasuh tangan berarti sebagian kepala, setelah sebagian kepala kemudian kaki. Tidak boleh cuma tangan saja. Kenapa? Karena dalam wudhu itu harus tertib. Seperti tadi dijelaskan, kalau memang nggak tertib maka nggak dianggap. Kalau sudah sampai tangan berarti terusannya itu apa? Terusannya sebagian kepala, kemudian kedua kaki. Tuh, ini kalau wudhu.
Tapi kalau bukan wudhu, mandi, kayak tadi kan ada kalanya yang ragu itu orang yang wudhu atau orang yang mandi. Tapi kalau mandi misalnya, mandi wajib maksudnya, ada anggota yang diragukan terbasuh apa enggak ya, terbasuh apa enggak misalnya. Apakah di tangan, apa telinga, atau apa, ragu misalnya. Maka bagaimana? Langsung dibasuh saja. Langsung dibasuh saja, nggak harus kemudian diulangi lagi, nggak. Karena dalam mandi itu tidak ada aturan tartib, tidak harus teratur. Jadi yang diragukan yang tidak dibasuh di mana? Tangan. Ya udah tangan langsung dibasuh saja, nggak perlu kemudian yang lain dibasuh. Kenapa? Karena dalam mandi itu kal juz'il wahid, tidak seperti anggota satu. Makanya tidak diharuskan tartib, hanya disunahkan beberapa kesunahan, diantaranya tayamun dan lain-lain nanti. Tapi yang jelas tidak seperti wudhu dalam hal ini. Kalau wudhu, kalau yang diragukan dibasuh atau tidak dibasuh ragu tangan, maka tangan harus dibasuh dan kemudian diteruskan setelahnya, yaitu mengusap sebagian kepala, lalu membasuh kaki. Itu wudhu. Tapi kalau mandi tidak. Kenapa? Karena mandi itu anggotanya itu kal juz'il wahid, semua badan itu seperti anggota satu, sehingga tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk runtut teratur, tartib nggak ada. Hanya saja disunahkan mulai dari mana dimulainya itu ada. Tapi tidak wajib. Karena anggota badan dalam mandi itu, mandi wajib itu kal juz'il wahid. Ini kalau ragu yang datang tadi sebelum selesai. Sebelum selesai. Selesai mandi atau selesai wudhu. Au badal faraghi. Nah sekarang ragu datangnya setelah selesai wudhu atau selesai mandi. Setelah wudhu selesai atau mandi selesai, datanglah keraguan tadi. Oh kayaknya ini pada mandi itu, wudhu itu, tangan kayaknya nggak terbasuh, terbasuh apa enggak ya? Tapi ini keraguan datangnya setelah selesai wudhu. Selesai wudhu atau setelah mandi, kayak tadi contohnya. Tapi setelah datangnya syak ini setelah selesai. Min tuhrihi, selesai saking sesucine wong. Maka bagaimana? Lam yu'assir, mongko orang nglebeti apa tidak apa-apa. Kalau sudah selesai kok kedatangan ragu seperti tadi, nggak apa-apa, sudah. Wudhunya sah. Ini kalau ragu loh, karena beda nanti hukumnya itu beda. Ada waham, ada syak, ada dzon, itu beda-beda hukumnya. Nah ini kalau syak tadi yang kategorinya adalah 50-50. Nah berarti sah wudhunya. Ini kalau sudah selesai. Datangnya syak itu setelah selesai. Selesai wudhu atau selesai sah, nggak apa-apa. Kalau tadi kan sebelum selesai datangnya ragu itu. Kalau ini sudah selesai tidak apa-apa. Sah. Walau kana syak fin niyah lam yu'assir aidon. Dan andai kata keraguan itu, keraguan niat, aku tadi niat enggak misalnya. Jadi kalau keraguannya itu tadi kan dalam basuhan tangan, apa sebagian kepala atau kaki misalnya. Tapi ini syaknya juga, datangnya syak keraguan itu di dalam niat. Di dalam niat, sampai di dalam niat aja tidak apa-apa juga, artinya sah. Sah. Ini dijelaskan sebagaimana di Fatwa Romli. Nah, Fatwa Romli. Juga Imam Romli itu mengkiaskan hal ini pada puasa juga. Misalkan puasa, setelah selesai puasa, kemarin aku niat enggak ya? Ya sudah selesai, maka sah. Ini Imam Romli mengkiaskan sholat itu, mengkiaskan puasa seperti sholat. Jadi kalau misalkan ragu, syak ya, syak. Itu setelah selesai puasa. Kemarin saya niat enggak? Udah kemarin, maksudnya udah selesai.
kemudian datang ragu, aku niat enggak ya kemarin misalnya, enggak sah. Ini menurut fatwa di fatwanya Syekhina Syihab Ar-Ramli. Tapi anaknya Muhammad Ar-Ramli, Syamsur Ramli itu mengatakan bahwa ada dalam fatwanya Romli Ibnu Al-Ibn itu tidak apa berbahaya, artinya puasanya tidak sah kalau datang syak, walaupun datangnya itu setelah selesai selesai ibadah kayak sholat misalnya dan seterusnya. Tapi khusus ya, khusus dalam masalah puasa ini fatwanya Romli Al-Ibn itu tidak sah. Kalau memang abang ragunya artinya kalau bulan puasa itu tidak bisa dikiasan dengan sholat. Kita tidak boleh. Tapi ini dalam puasa. Tapi bahasan kita itu adalah dalam sholat. Nanti bab puasa itu ada nanti. Dalam bab saum, bab siam itu ada nanti. Ini sekarang kita ini dalam bahasan masalah sholat. Itu wudhu. Masalah wudhu berarti itu tidak apa-apa kalau memang datangnya keraguan itu setelah selesai wudhu atau setelah sholat itu juga enggak. Nah, kecuali ini bab sholat beda lagi. Kalau bab wudhu ini bukan bab sholat, bab puasa, nanti ada lagi penjelasannya. Ini sekarang kita membahas tentang wudhu ya, wudhu bukan masalah wudhu. Masalah wudhu seperti ini. Kama aidon alal aujahi ngatasé wajah ngatasé al aujah. Artinya aujah itu ya seperti rumusan dalam mazhab Syafi'i, aujah itu kaulnya ashab kan yang dinocoki wajah yang apa bukan kaulnya Imam Syafi'i tapi hasil dari akwalnya ashab Syafi'i. Kama kaya terangan fi syarhil minhaj kan dalam syarhil minhaj di Syekhina kaduwe guru kita itami yaitu Tuhfatul Muhtaj. Wa qala dawu sapa Syekhuna fihi ing dalam syarhil minhaj dawuh ngaten ya sumayati fitak ba'dal Fatihah wa qabla ruku' annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghaslihi lazimahu i'adah aw ba'dihi lam talzamhu fal yuhmal kalamuhum al-awwal ala syak fi aslil udwi la ba'd. Nah, kita mu'alif wa qala syekhuna fihi ing dalam syarahul minhaj dawuh ngaten qiyas sumayat utawi qiyase perkara kang bakal teko dalam bab salat nanti. Itu ada bab salat. Nanti dalam bab salat tadi masalah qiraah Fatihah itu nanti. Dalam masalah qiraah Fatihah. Kata beliau qiyas sumayati fi syakki dalam ragu. Ba'dal Fatihati dalam sawise maca Fatihah. Wa qabla ruku' dalam sadule ruku'. Sudah selesai baca Fatihah tapi belum masuk ke ruku'. Ya sumayati khobare iku ana utama setune wong iku lau syak. Lamun kok ragu syak sapa wong. Ba'da udwin dalam sawise anggur. Mamang fi asli ghaslihi ing dalam asal basuh udhu. Kata beliau, pengkiasan wudhu ini terhadap masalah yang akan datang, yaitu di dalam masalah ragu setelah membaca Fatihah dan sebelum rukuk. Biasanya itu adalah seandainya seseorang itu ragu setelah membasuh anggota. Fi asli ghusli hanya ini dibasuh apa tidak? Tadi dibasuh apa enggak? Maka bagaimana? Lazimahu, maka bagi dia wajib. Lazimah mongko wajib ing wong sing syak apa i'adatuhu basuh
bos. Kayak tadi, kayak tadi. Jadi kiasannya yaitu, jadi kalau memang sudah dibasuh atau belum, ini namanya. Sudah dibasuh atau belum ya? Maka dia harus mengulangi basuhan itu tadi. Atau sebagian, jadi sebagian baru belum selesai, walaupun sebagian anggota, bagian artinya belum selesai apa nanti, belum selesai wudunya, maka tidak wajib la talzamhu, maka tidak wajib mengulangi, tidak harus mengulangi lagi. Jadi kalau sudah selesai, kalau misalkan kalau sudah selesai membasuhnya ini, tangan berarti sudah selesai semua tangannya itu, tapi apa, dibasuh apa enggak ya? Maka tadi kembali kepada soal awal, oh ini belum dibasuh, maka harus dibasuh, gitu loh. Maka harus dibasuh. Atau sebagian sudah selesai berarti. Ya kalau sudah selesai, loh tanganku udah dibasuh belum ya? Tapi udah selesai, maka tidak wajib. Kayak tadi itu tadi yang dijelaskan. Oleh karena itu fal yuhmal kalamuhum, oleh karena itu ulama yang mengatakan bahwa tadi eh, al awal, jadi kalamnya kalamnya fuqaha yang pertama yakni yang pertama kan tadi idza syakka fi udwin. Nah, idza syakka fi tathhiri udwin tadi. Tadi mana? Ya. Ma law syakka. Law syakka al-mutawatir fi tathhiri udwin. Nah, ini masalah yang pertama. Jadi masalah ini tadi yang dijelaskan, ma ala syakki fi aslil udwi la ba'dihi. Kalau memang masalah ini harusnya apa, dimaksudkan adalah lupanya itu adalah aslil udwi, aslil ghusli. Jadi kayak tadi contohnya, apa, tangan ini. Tangan ini dibasuh apa enggak gitu, atau dibasuh separuh, misalnya, atau sudah selesai misalnya. Jadi kalau kesimpulannya begini, jadi permasalahan ini kalau misalnya kata Ibnu Hajar ini dalam Tuhfahnya, jadi pengkiasan tadi yang akan dikiaskan pada masalah sholat yaitu ketika membaca Fatihah tapi apa, sak. Nanti ada masalah nanti di bab sholat itu. Tapi sebelum rukuk, tapi syak. Aku tadi baca Fatihah apa tidak? Nanti ada masalah itu. Tadi baca Fatihah apa tidak? Kalau tidak baca sama sekali, maka dia harus mengulangi, harus baca Fatihah. Tapi kalau ragunya, aku tadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak? Misalnya, yang diragukan cuma sebagian. Yang diragukan cuma sebagian. Maka gimana? Maka lam yu'id, la talzamul i'adah. Enggak usah diulangi lagi. Sudah sah, lanjut. Lah demikian kiasannya berarti dalam wudhu itu begini. Kalau wudhu ragunya itu syaknya, tadi tangan dibasuh apa enggak? Tadi tangan itu dibasuh apa enggak? Kalau seperti ini, oh tangannya enggak dibasuh, maka harus mengulang. Harus mengulang, itu berarti tangannya harus dibasuh. Setelah tangan dibasuh, seterusnya sebagian kepala, kemudian kemudian membasuh kedua kaki. Tapi kalau misalnya ragunya, wah ini tadi saya basuh tangan, apakah jari ini sebagian ini ada yang kering, apa bagaimana? Apa sebelah sini ini kurang dibasuh atau gimana misalnya? Ragu. Bukan keseluruhan satu tangan, bukan. Tapi sebagian tangan. Nah, sebagian anggota wudhu berarti sebagian tangan misalnya.
Maka bagaimana? Tidak harus mengulangi, tidak wajib mengulangi. Tidak wajib mengulangi. Ini menurut Ibnu Hajar di kitab Tuhfatul Minhaj, Tuhfatul Muhtaj ya, Syarhil Minhaj. Itu mestinya kiasannya itu seperti itu. Kata beliau, fal yuhmal kalamuhum al-awwal ala syakki fi aslil udwi la ba'di. Nah, maksudnya jadi masalah wudhu yang seperti itu dikiaskan dengan masalah sholat. Kalau dikiaskan masalah sholat, ya mestinya aturannya seperti itu, kata beliau. Jadi persis kayak aturan sholat. Kalau sholat kan masalah Fatihah. Sebelum rukuk nih, sebelum rukuk lah kok ragu datang. Saya baca Fatihah apa tidak? Nah, maka dia harus baca Fatihah. Karena ini masalahnya aslil udwi atau membaca Fatihah secara keseluruhan nggak baca, ragu. Maka harus baca Fatihah. Tapi kalau ragunya, duh, saya tadi baca iya kan na'budu apa tidak? Maka nggak usah diat. Maka wudhu juga demikian. Kalau misalnya ragunya itu ghusl, aslil udwi berarti tangan semuanya. Nah, kalau tangan semuanya, waduh, tangan semuanya ini nggak dibasuh apa enggak ya di kedua tangan ini? Nah, sudah berarti harus dibasuh, ulangi. Setelah itu basuh ini. Tapi kalau ragunya, loh, ini sebagian dibasuh tadi tak sempurna, apa semuanya tak basuh, apa enggak ini? Apa separuh aja ini. Ya, ragunya kesik begitu. Maka enggak harus mengulangi lagi. Tawak. Terus lanjut. Itu maksudnya. Mestinya aturannya seperti itu. Ini kata Imam Ibnu Hajar di Syarhil Minhaj Tuhfatul Muhtaj. Sampai di sini nanti kita akan lanjutkan pada ini sudah apa sempurna furudul wudu. Nanti kita akan masuk pada bab kesunatan. Wallahu a'lam bishawab.